Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya doakan yang menjawab salam berangkat haji, yang tak jawab berangkat umroh. Tapi seramai ini jawabannya memang tak semangat, karena kita berada di kota Melayu. Kita akan berpantun. Pak Camat membeli tomat, tomat dibeli di pasar pagi. Jawaban salam kurangnya semangat. Saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menjawab dengan semangat, saya doakan hutangnya lunas. Makin keras, amin. Semangat jawabannya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa zumrina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak pengurus Masjid Baitul Makmur beserta jajaran yang saya hormati, Bapak Ketua RW 01, Bapak Ketua RT di lingkungan RW 01, Bapak Ibu, para orang tua kami, tokoh masyarakat, alim ulama, jadi pandai, para ustadz, para imam yang kita muliakan. Mari kita memuji Allah. Begitu banyak nikmat kesempatan yang diberikan kepada kita, dan kita bersyukur masih bisa melaksanakan perintahnya, melaksanakan ibadahnya, dan melaksanakan aturan dan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba yang selalu bersyukur. Kita puji dengan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Semoga kita diberkati umurnya, diberkati rezekinya, rumah tangga kita berkah, menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah, bisa berangkat haji dan umroh, berangkat gratis. Kuat betul, amin. Sampai bandara aja lah. Bersolawat buat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala
tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badr. Semoga kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya. Bapak Ibu orang tua kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang perempuan namanya Suwaibah. Siapa Bapak Ibu? Suwaibah ini statusnya adalah seorang hamba sahaya. Dan Suwaibah memiliki seorang majikan, tuannya, namanya Abdul Uzza. Siapa? Ada yang kenal dengan Abdul Uzza? Abu Lahab. Kenal Abu Lahab? Pernah jumpa? Pernah tidak singgah di rumahnya? Pernah. Yang sudah pernah berangkat haji dan umroh saya yakin pernah singgah. Di mana Ustaz? Di dekat Sa'i, pas di ujungnya Marwah ada pintu keluar menuju ke toilet. Toilet itulah bekas rumah Abu Lahab. Ada yang pernah singgah situ? Pernah singgah? Jumpa tidak dengan Abu Lahab? Tak jumpa. Lalu Abu Lahab tadi, dia perintahkan budaknya. Siapa budaknya tadi? Oi budakku Suwaibah, aku perintahkan engkau untuk menjaga adik iparku yang sedang hamil tua, namanya Aminah. Suaminya Abdullah telah mati. Sekarang Aminah tinggal sendiri, tidak ada yang membantunya. Lagipun sekarang dia lagi hamil. Tolong dijaga dia sampai dia melahirkan. Karena menurut hasil pemeriksaan USG terakhir, tak lama lagi dia akan melahirkan. Baiklah Tuan Abu Lahab, saya akan jaga adik iparmu itu. Suwaibah, tapi kalau dia nanti sudah melahirkan, tolong kasih kabar ya. Baiklah Tuan Abu Lahab, saya akan kasih kabar. Singkat cerita, lahirlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua sepakat hari kelahirannya hari Senin. Sepakat pada tahun gajah, sepakat pada kota Mekah, tapi tanggal banyak yang berbeda pendapat. Ada seorang yang menulis sirah nabawiyah, perjalanan Rasulullah sebelum lahir sampai wafat. Dia menulis di situ, Sulaiman Al-Mansur Furi, tanggal kelahiran Nabi itu 9 Rabiul Awal. Sementara kita biasanya tanggal 12. Kok berbeda? Itulah namanya ikhtilaf. Berbeda tuh biasa. Cuma waktu itu memang tidak ada tanggal yang pasti kelahirannya. Enggak sama dengan bapak ibu yang usianya 80. Coba tanya nenek. Nenek lahir tanggal berapa nih? Oh, waktu zaman Jepang lah seperti itu. Karena peristiwa. Jadi tanggal tuh enggak tahu dia. Jadi boleh saja berbeda pendapat. Nah, ketika Rasulullah lahir, akhirnya Suwaibah tadi memberikan kabar kepada tuannya Abu Lahab. Wahai Tuan Abu Lahab, adik iparmu telah selamat melahirkan. Oh, senang Abu Lahab. Ditanya Abu Lahab, Suwaibah, anak yang lahir itu laki-laki atau perempuan? Kenapa ditanya? Karena orang Arab jahiliyah dulu, mereka tidak senang punya anak perempuan. Kalau mereka tahu anak mereka perempuan itu dikubur hidup-hidup, malu.
cacat keturunannya. Beda dengan orang sekarang. Orang sekarang senang punya anak perempuan. Nanti kalau datang orang melamar meminang, maharnya mahal-mahal. Suhaibah, anaknya laki-laki atau perempuan? Laki-laki, Tuan Abu Lahab. Mendengar anaknya laki-laki, senang hati Abu Lahab. Karena senang betul, Suhaibah, mulai saat ini, mulai hari ini, detik ini juga, anti buruk, engkau kubebaskan. Engkau tak lagi menjadi budakku, engkau menjadi manusia yang sebebas-bebasnya. Singkat cerita, matilah Abu Lahab dalam keadaan kafir. Ada saudaranya Abbas masuk Islam. Abbas masuk Islam, Abu Lahab mati dalam keadaan kafir. Bermimpi Abbas bertemu Abu Lahab. Apa kata Abbas dalam mimpinya? Wahai saudaraku Abu Lahab, apa kabarmu di dalam neraka? Ini dijelaskan dalam surah Al-Lahab. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Celakalah kedua tangan Abu Lahab, masuk neraka kekal. Apa kata Abu Lahab? Aku masuk neraka karena kafir kepada Muhammad, tetapi nerakaku dingin setiap hari Senin. Loh, kok bisa? Karena aku pernah senang menyambut kelahirannya. Bayangkan Bapak Ibu, orang yang sudah dijamin masuk neraka, dapat keringanan azab neraka, didinginkan setiap hari Senin karena senang. Bagaimana dengan kita yang setiap tahun kita peringatan maulid? Ini, kalau tak kita adakan peringatan maulid, kita ni makhluk pelupa. Nanti kalau ditanya anak-anak kita, kita tidak tahu jawabnya. Nanti anak kita lebih tahu dia sinetron Upin dan Ipin karena setiap hari ditonton. Maka setiap tahun kita bacakan riwayatnya supaya semakin ingat. Itu karena senang. Jadi kalau ada orang yang merasa tidak senang, mohon maaf, kalau dia merasa tak senang, tak perlu maulid. Nabi tak pernah suruh maulid, Nabi tak pernah buat. Kalau ada yang seperti itu, orang ini lebih parah daripada... Saya tak jawab terus. Tanggung jawab Pak Haji. Abu Lahab dia senang dibebaskan budaknya. Budak tu lebih mahal daripada onta, lebih kurang 50 juta. Sia-sia saja dia bebaskan budaknya karena senang. Apalagi kita yang setiap tahun. Bapak Ibu orang tua kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya mau tanya nih Bapak Ibu. Bu, ibu susu Nabi itu berapa orang? Nanti kalau ditanya anak, awak tak dapat jawab malu. Kalaupun dapat jawab, dipakai jawaban kunci. Mak, siapa Nabi Muhammad itu? Nabi Muhammad tu ayahnya Abdullah, ibunya Aminah, lahir hari Senin tanggal 12. Udah, jangan tanya-tanya lagi. Tanya sama ustadz yang kat masjid itu. Nanti kalau ditanya, ibu susu Nabi berapa orang? Berapa, Bu? Tanggung jawab ya. Sebutkan namanya. Siapa? Macam ingat Pak Ustaz. Limatus Sa'diyah. Itulah dia jawabannya tu. Macam ingat dulu, tapi lupa. Itulah yang kerennya. Bapak Ibu, ibu susu Nabi itu 3 orang. Yang pertama ibu kandungnya sendiri, Aminah, yang menyusui selama 1 minggu. Setelah itu pindah ke ibu susu Suhaibah. Siapa Suhaibah tadi? Budaknya Abu Lahab. Tahu rumahnya kan? Itu samping. Kebetulan Suhaibah baru selesai melahirkan anak-anaknya, namanya Masruh.
Jadi Masruq itu saudara sesusu dengan Nabi. Hamzah pun paman Nabi menyusu kepada Suwaibah juga. Jadi di satu sisi paman, di satu sisi lain saudara satu ibu susu dengan Suwaibah. Barulah pindah kepada Halimah binti Abi Zu'aib dari Bani Sa'ad. Jadi Sa'diyah itu dah diambil dari Bani Sa'ad. Kenapa begitu? Karena tradisi orang Arab jahiliyah dulu begitu. Mereka menyusukan anak kepada orang. Bahkan ada ibu-ibu tuh menawarkan jasa yang mau disusui bayi-bayi, ada nggak, sebagai upah. Itu tradisi dulu. Kalau ibu-ibu sekarang menyusukan anak kepada sapi, susu sifat sapi pun masuk. Dulu kalau diajak mengaji, ayo. Ajak ke masjid, ayo. Ajak maulid, ayo. Orang sekarang moh. Itu sifat sapi. Nah, maka dari itu Bapak Ibu orang tua kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kajian kita mencintai Rasulullah. Bapak Ibu orang tua kami yang Allah Subhanahu wa taala, pertanyaannya adalah, apakah Nabi itu mencintai umatnya? Pertama, ketika Nabi pulang ke rumah disambut Aisyah. Aisyah minta didoakan karena melihat wajah Nabi itu penuh ketenangan, kesejukan. Ya Rasulullah, tolong engkau doakan aku ya Rasul, semoga Allah mengampuni dosa-dosaku. Nabi angkat tangan, ya Allah, ampunilah dosa Aisyah, baik dosa yang disengaja atau tidak disengaja, baik dosa yang terang-terangan atau yang tersembunyi. Tersenyum Aisyah, lalu merebahkan kepalanya, tidur di pangkuan Nabi sambil tersenyum. Kata Nabi, Aisyah, apa kamu senang, bahagia? Tentu ya Rasulullah, saya merasa senang. Kamu tahu Aisyah, doa yang kubacakan kepadamu juga aku mendoakan untuk umatku. Tuh, satu. Yang kedua, apa buktinya Rasulullah mencintai kita sebagai umatnya? Nabi telah mengorbankan kibas untuk umatnya yang tidak mampu berkorban. Ketika satu ekor kibas diambilnya, ini untuk dari Muhammad dan keluarga Muhammad. Yang satu lagi, ini untuk umatku, kata Nabi. Berarti umatnya yang tidak mampu berkorban, Rasulullah telah mengorbankan. Dah dua. Apalagi bukti Nabi mencintai kita Bapak Ibu? Walaupun umatnya menyakitinya, Nabi tidak pernah mendoakan keburukan. Setelah Khadijah meninggal dunia, istri tercinta, setelah itu meninggallah pamannya Abu Talib yang senantiasa mendampingi dakwahnya. Dua-dua tempat bergantung patah. Akhirnya pergi ke Taif berdakwah. Apa yang dia dapat? Sampai di Taif bahkan diperlakukan tidak baik, dilempar dengan batu, kotoran, dengan sampah sehingga berdarah. Datang malaikat Jibril menawarkan bantuan. Muhammad, engkau tinggal tunjuk aja mana gunung yang besar, aku cabut gunung itu, aku lemparkan kepada penduduk Taif itu biar punah. Apa kata Nabi? Jangan Jibril, mereka melakukan itu karena tidak tahu Jibril. Coba, semoga anak cucunya nanti beriman kepadaku Jibril. Alhamdulillah, berkat doa Nabi, seluruh penduduk Taif sekarang mayoritas adalah Islam. Cobalah kita digitukan Bapak Ibu. Dalam kesedihan, orang melempar kita dengan batu sampai berdarah, dapat pertolongan dari malaikat Jibril. Apa kata kita? Lanjutkan Jibril. Itu kita. Tapi Nabi dia tak mau.
mendoakan keburukan kepada umat. Apalagi bukti Nabi mencintai kita, Bapak Ibu. Ketika Jibril turun, Nabi tanya, Jibril, tolong ceritakan kepadaku seperti apakah neraka itu. Kata Jibril, Muhammad, neraka itu bertingkat-tingkat. Jarak tingkat satu ke tingkat itu 70 tahun perjalanan. Dan neraka itu seperti kawah yang menggelegak apinya. Jibril, tingkat yang paling bawah itu tempat siapa, Jibril? Itu tempat orang munafik. Di atasnya tempat siapa, Jibril? Tempat orang Yahudi. Di atasnya lagi tempat siapa, Jibril? Orang Nasrani. Yang di atas sekali tempat siapa, Jibril? Jibril diam. Jibril, yang paling atas neraka itu tempat siapa, Jibril? Jibril tetap diam, Bapak Ibu, tak jawab. Tolong jawab, Jibril. Apa kata Jibril? Itulah tempat di antara umatmu Muhammad. Masya Allah. Nangis Nabi, karena nanti ada umatnya yang akan masuk neraka. Sehingga Nabi bersujud nangis, tak mau angkatkan kepalanya kecuali azan. Bahkan Umar mendengar Nabi, Abu Bakar datang ke rumah. Ketika mendengar Nabi menangis, Abu Bakar mengetuk pintunya. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Rasulullah. Nabi tak membuka pintu, Pak. Abu Bakar pulang dengan menangis. Nampak Umar. Umar tanya, kenapa engkau menangis, Abu Bakar? Aku tadi ke rumah Rasulullah, aku mendengar tangisan Rasulullah. Tapi ketika aku mengetuk pintunya, Rasulullah tidak membuka pintu. Itu yang membuat aku tangis. Umar penasaran, Umar pun pergi. Seperti itu juga Umar dapat perlakuan. Umar pun tak dibukakan pintu. Umar pun pulang menangis. Satu-satu jalan adalah Fatimah Az-Zahra. Fatimah, tolong engkau cari tahu ada apa Rasulullah menangis. Fatimah datang. Assalamualaikum ayah, Assalamualaikum ayah, ada apa ya? Ketika itu Rasulullah membuka. Fatimah melihat, terkejut. Rasulullah menangis dengan keadaan sangat kurus. Ada apa ayah, engkau merasa sedih begini? Fatimah, aku menangisi karena nanti akan ada umatku yang akan masuk neraka. Fatimah, bayangkan Bapak Ibu, saking cintanya Rasulullah kepada kita, bahkan ketika ajalnya, nyawanya dicabut sampai kerongkongan, apa yang keluar dari mulut Rasulullah? Ummati, ummati, ummati. Lalu bagaimana dengan kita, Bapak Ibu? Apakah kita mencintainya? Yuk. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah. Ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya muayyad ya mumajjaj, ya imam al-qiblataini, sallallahu ala Muhammad,
sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Kaifa la nuhibbuh, bagaimana kami tidak mencintaimu ya Rasulullah? Karena pertama masalah keimanan, kata Nabi. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min waladihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman kamu, kata Nabi, sehingga aku lebih kalian cintai melebihi hartamu, anak-anakmu, dan manusia yang ada di muka bumi ini. Maka Rasulullah itu yang harus pertama kita cintai. Umar dipegang tangan oleh Nabi. Umar, kamu mencintaiku seperti apa, Umar? Aku mencintaimu ya Rasulullah melebihi dari hartaku, anakku, kecuali diriku ya Rasulullah. Belum sempurna cintamu, Umar. Engkau harus mencintaiku lebih dari apapun, termasuk dirimu sendiri. Kalau begitu ya Rasulullah, mulai saat ini aku akan mencintaimu lebih dari apapun, termasuk diriku sendiri. Al-an Umar. Itu yang benar. Jadi pertama masalah keimanan. Yang kedua, kaifa la nuhibbu, bagaimana kami tidak mencintaimu ya Rasulullah apabila namanya yang disebut tetapi tidak ada yang solawat kepadaku, kata Nabi. Itulah manusia yang paling bakil. Tahu bakil? Apa? Kikir, loke, kedekut, ceke, sampilik, karing, jagung, medit, kepindiang. Ada kepindiang. Kenapa ketika nama disebut dia tidak salawat? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna wabil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahdil badri ya Allah. Kaifa la nuhibbuh, bagaimana kami tidak mencintaimu ya Rasulullah apabila di dalam doa kami tidak ada solawat kepadamu, maka doa itu tidak akan dikabulkan oleh Allah. Bayangkan Bapak Ibu, kenapa mesti melalui Nabi? Doa yang kita ucapkan harus melalui Nabi. Sahabat tanya, ya Rasulullah, bagaimana supaya doaku dikabulkan? Kata Nabi, maka di dalam doamu ada solawat kepadaku. Kalau begitu ya Rasulullah, sepertiga doaku solawat kepadamu. Bagus, tapi lebih banyak daripada itu lebih bagus. Kalau begitu ya Rasulullah, separuh doaku solawat kepadamu. Bagus, tapi lebih banyak lagi lebih bagus. Kalau begitu ya Rasulullah, seluruh doaku solawat kepadamu. Itulah yang paling bagus. Masya Allah. Coba bayangkan Bapak Ibu, kenapa solawat kepada Nabi seluruh doa dikabulkan?
Apa yang kita minta di dalam doa biasanya apa Bapak Ibu? Minta pengampunan, minta diberi dimudahkan rezeki, urusan dilunaskan. Kok cepat kali jawab utang Pengampunan kenapa harus mesti melalui Nabi? Ketika Nabi Adam turun ke bumi, Nabi Adam bertaubat kepada Allah, ya Allah, berkat kebenaran Nabi-Mu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang ummi rahmatan lil alamin, ampuni dosaku ya Allah. Allah tanya balik, Adam, kamu tahu dari mana Muhammad itu kekasihku? Ketika engkau meniupkan ruh ke dalam jasadku ya Allah, di situ aku melihat ada namanya berdampingan denganmu. Aku tahu pasti itu kekasihmu. Betul Adam. Kalau tidak karena Muhammad, aku tidak akan mengampunimu Adam. Masya Allah. Jadi kita pun begitu juga. Kalau minta pengampunan kepada Allah berkat kebenaran Nabi-Mu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang ummi rahmatan lil alamin, ampuniku ya Allah. Kaifala nuhibbuh, bagaimana kita tidak mencintainya? Kita harus mengikutinya. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, jika kamu mencintai Allah, ikuti aku, kata Nabi. Yuhibbukumullah, Allah akan mengasihimu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan ampuni dosamu. Kalau Allah sudah kasih, apa yang diminta diberi. Urusan kamu sulit, mudahkan. Contoh, Bu, sampai jam berapa nih? 12. Sanggup? Saya tak sanggup. Suara udah macam ni. Ada seorang datang dari Yaman ke Madinah. Dia bawa keluarga, istri, anak-anaknya dan orang tuanya sengaja pergi berziarah. Bawa bekal, bawa uang. Sampai di Madinah, barang bawanya hilang, termasuk duit pun hilang. Bayangkan Bapak Ibu, di kampung orang duit hilang, tak ada lagi saudara. Apa yang dibuat? Pergi masuk dalam Masjid Nabawi, solat, berdoa, sampai ketiduran di dalam Masjid Nabawi. Tapi bukan Masjid Baitul Ma'mur, bukan. Akhirnya ketika dia ketiduran itu, bermimpi berjumpa dengan Rasulullah. Dalam mimpi itu Rasulullah berpesan, nanti kamu cari pintu sekian, cari yang namanya Utsman. Masjid Nabawi berapa pintu Bapak Ibu? Sampai 25 pintu. Itu pintu Babun Nisa, tempat ibu-ibu pergi raudhah. Kalau Masjidil Haram berapa pintu? 99 pintu. Nah, nanti kamu tumpai yang namanya Utsman. Katakan kepada Utsman, Rasulullah bersabda, Rasulullah menitip salam kepada Utsman. Bayangkan Bu, Nabi menitip salam. Kalau Nabi menitip salam, artinya Nabi mendoakan keselamatan dunia dan akhirat. Ada sahabat cerdik dia. Nabi datang ke rumahnya, diketuk pintunya, mengucapkan salam, sampai 3 kali baru dijawab. Assalamualaikum, kata Nabi. Assalamualaikum, Assalamualaikum, baru dijawabnya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Loh, kok kamu kedengarannya dekat, kok baru jawab? Tak dengar apa yang ku salam tadi, kata Nabi. Dengar ya Rasulullah, tapi aku pengen engkau mendoakanku sampai 3 kali. Bayangkan Bapak Ibu. Coba,
Nabi mengucapkan salam. Maka sahabat dulu kalau tahu kawan-kawannya pergi haji, pergi umroh, mereka datang ke rumah sahabat itu, tanya, jadi berangkat bu? Pak, ya kami berangkat besok. Pak, bu, kami doakan lancar, selamat pergi, selamat kembali. Kami mau nitip boleh nggak? Mau nitip apa? Titip salam kami kepada Rasulullah. Pertama untuk diri sendiri, Assalamualaikum ya Rasulullah. Yang kedua untuk orang yang berpesan, Assalamualaikum ya Rasulullah. Dari sipulan-sipulan, kenapa harus menitip salam di depan makam Rasul? Karena Nabi menjawab salam kita. Jawaban itu adalah doa. Maka kalau tahu kawan berangkat, titip salam. Tapi itu sahabat dulu. Kalau sahabat sekarang bukan nitip salam, nitip cerek kuning, air zam-zam, kurma, hinai, lipstik, minyak wangi, batu aki. Kok Ustaz tahu? Macam itulah kalau saya berangkat ada yang nitip. Tapi bukan jamaah yang di sini, bukan. Yang saya sebut yang di sana. Insya Allah di sini pun sama. Sampaikan kepada Utsman bahwasanya solawat yang dia baca setiap hari kepadaku 1000 itu sampai, Masya Allah, 1000 Pak solawat setiap hari. Dan katakan kepada Utsman untuk menolongmu. Akhirnya pemuda tadi terbangun, dia cari pintu itu. Ditanya, Aina Utsman? Aina Utsman? Di mana Utsman? Orang tanya, itu sana Utsman. Pergi dia, antum Utsman? Iya, ana Utsman. Ada apa kamu cari saya? Utsman, saya dari Yaman, saya bawa keluarga kemari, istri, anak, orang tua, bekal, tapi sampai di sini bekal saya hilang, uang saya pun hilang Utsman. Ketika saya berada di Raudhah, saya berdoa kepada Rasulullah, akhirnya saya bermimpi berjumpa dengan Rasulullah. Rasulullah bersabda, dia menitip salam kepadamu Utsman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Utsman, Rasulullah katakan solawat yang kau baca setiap hari 1000 itu sampai kepadanya. Alhamdulillahirabbil alamin, kata Utsman. Utsman, Rasulullah minta engkau membantuku. Yuk kalau begitu kita ke kantor saya aja, yuk ngomong di sana. Sampai di kantor, tolong ucap lagi apa kata Nabi tadi. Rasulullah bersabda, dia nitip salam kepadamu. Dan Rasul katakan solawat yang kau baca 1000 itu sampai. Dan Rasulullah minta engkau membantuku. Kalau begitu, yuk kita ke rumah saya, yuk. Naik mobil, tolong cerita lagi apa kata Rasulullah. Cerita lagi. Sampai di rumah setelah dijamu makanan, selesai makan, tolong cerita lagi apa kata Nabi Rasulullah kepadamu. Aku tak mau cerita lagi. Dari tadi cerita aku itu aja. Apa kau tidak ngerti? Apa kau tidak paham? Bukan aku tidak ngerti, aku tuh pengen telinga ini mendengar apa yang dikatakan Rasulullah kepadamu. Karena tidak ada satupun manusia yang tahu solawat yang aku baca rutin 1000 kepada Rasulullah itu kamu yang mengatakan. Dan aku akan membantumu. Masya Allah. Kaifa la nuhibbu, bagaimana kami tidak mencintaimu ya Rasulullah. Segala kesulitan dimudahkan, segala yang nama hutang. Ada yang berhutang? Oh tak ada, tapi wajahnya macam banyak sini. Bapak Ibu, ada seorang yang berdagang, dagangannya itu dengan hutang kiri kanan, hutang kiri kanan. Akhirnya dia dagangannya bangkrut. Kalau dagangan bangkrut, hutangnya melilit sampai melilit leher. Kalau melilit pinggang tuh masih bisa berjalan, dia melenggang, hutang lagi. Tapi udah sampai ke leher tuh mencekik lagi. Bahkan dia pinjam dengan orang yang kaya untuk bayar hutangnya juga. Janji dengan orang kaya ini 1 tahun. Saya janji 1 tahun. Jatuh tempo, orang kaya ini datang, mana uang yang kamu pinjam janji bayar setahun? Iya, saya janji hari ini tapi saya tak ada uang. Loh, gimana ceritanya? Kalau begitu kita selesaikan aja lah di pengadilan. Baiklah, saya setuju. Sampai di pengadilan diputuskan dia dipenjara. Apa katanya? Apa boleh buat?
di penjara pun tak masalah. Pak Dewan Hakim, saya minta izin pulang supaya saya memberitahu kepada keluarga saya. Oh, kami tak izin. Sedangkan janjimu aja tak kamu tepati bayar hutang hari ini, apalagi kami mau kasih izin kamu pulang. Jangan-jangan kamu mau kabur. Kalau mau kabur dari kemarin, saya mau pulang, mau ngasih tahu keluarga saya, besok janji saya datang kemari. Apa jaminanmu? Kalau besok kamu tak datang kemari, apa jaminannya? Rasulullah jaminanku. Masya Allah, Nabi dibuat jaminan. Kalau besok saya tak datang kemari, saya siap tidak diakui sebagai umatnya. Oh, ini bukan tanggung-tanggung nih, Pak, Bu, jaminannya. Coba Bapak Ibu, Bu, besok Bapak Ibu pergi ke kantor bank, pinjam duit, jaminannya bawa nama Nabi Muhammad. Dapat enggak? Hah? Pinjam duit, Pak, apa jaminannya? Rasulullah Muhammad. Dapat enggak? Dapat. Tapi harus tinggal surat tanah, surat rumah, surat mobil, surat nikah. Surat nikah bisa? Enggak Saya heran Bapak Ibu, kenapa BPKB, itu surat Pak Irfa tuh, setiap tahun diperpanjang. Kenapa surat nikah tak bisa diperpanjang? Itu seumur hidup lah. Baik, kami tunggu besok. Kalau kamu tak datang, awas. Pulang, kasih tahu keluarganya. Keluarga pun pasrah, mau ngapain lagi, duit tak ada. Lalu kenapa kamu bisa pulang? Jaminannya apa? Rasulullah. Masya Allah. Kalau begitu kita solawat aja, solawat sampai ketiduran. Akhirnya bermimpi berjumpa dengan Rasulullah. Dalam mimpi itu Rasulullah katakan, besok kamu pergi ke rumah Gubernur Hamid. Bukan Gubernur Riau, Gubernur Hamid. Katakan kepada Hamid, ya Hamidku. Itu panggilan Rasulullah, ya Hamidku. Ibu-ibu kalau punya suami namanya Usman, ya Usmanku, itu panggilan apa? Sayang. Berarti Nabi panggil gubernur itu dengan panggilan sayang, ya Hamidku. Biasanya engkau solawat setiap malam, tapi kemarin engkau tak solawat kepadaku. Akhirnya pemuda ini pergi ke kantor gubernur besok paginya sebelum ke pengadilan. Tapi tahu sendiri dah Bapak Ibu, kantor gubernur tuh banyak Satpol PP. Tak sembarang pula nak jumpa kan. Saya mau jumpa gubernur, gubernur tak ada, sibuk. Saya mau ketemu gubernur hari ini karena gubernur janji mau bayar hutang saya. Mana mungkin gubernur ada hutang? Balik, saya tak akan pulang selagi gubernur harus bayar hutang dengan saya hari ini. Ini uang pulang, saya tak akan pulang. Akhirnya dilapor kepada ajudan. Ajudan lapor kepada Pak Gubernur, Pak Gubernur, itu ada orang mengaku engkau berhutang kepadanya. Kami suruh pulang, dia tak mau. Mana dia? Kata gubernur, ada di luar, suruh dia masuk. Ketika di depan gubernur, gubernur tanya, kamu ni siapa? Pak Gubernur, kamu ada hutang dengan saya. Loh, kapan saya berhutang? Saya ini seorang pedagang, dagangan saya bangkrut, hutang saya sampai mencekik leher saya Pak Gubernur, dan saya harus dipenjara untuk bayar hutang-hutang saya. Marah ajudan, kenapa hutangmu kamu cerita dengan gubernur? Saya selalu berdoa supaya bisa lunaskan hutang-hutang saya. Kemarin malam saya bermimpi berjumpa dengan Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, kata gubernur. Rasulullah bersabda, ya Hamidku, biasanya engkau setiap malam bersolawat kepadaku, tapi kemarin malam engkau tidak solawat kepadaku. Tersentak gubernur Bapak Ibu, seperti disambar petir di macam judul lagunya. Coba bayangkan, gubernur tersentak, terpukul dengan ucapan itu. Coba kamu ulangi apa kata Rasulullah. Ya Hamidku, tunggu. Diambilnya dalam kantongnya, nih duit untukmu. Coba ulangi apa kata gubernur, apa kata Rasulullah. Ya Hamidku, tunggu.
ambil lagi, buahkan. Coba ulangi apa kata Rasulullah. Seperti yang kukatakan tadi, engkau biasanya solawat kepadanya setiap malam, tapi kemarin kau tidak solawat. Ya Hamidku. Tunggu. Coba ulangi sekali lagi. Apa kata Rasulullah? Ya Hamidku. Nih, marah ajudan. Apa belum cukup uang itu membayar utangmu? Cukup. Sekarang pergi. Ajudan protes, gubernur, ngapa kau habiskan uangmu? Nanti kamu bangkrut. Kalau gubernur itu tak masalah. Kalau gubernur sekarang bangkrut, buat anggaran baru. Apa yang kau ucapkan, kata gubernur? Kamu tahu, biasanya aku setiap malam rutin bersolawat kepada Nabi, tapi kemarin malam karena sibuk, aku tertidur di meja kerja, terlupa solawat rutinku. Sekiranya dia datang meminta hartaku, jabatanku hari ini, aku serahkan semuanya. Tapi aku tidak rela kehilangan Rasulullah. Coba, dia rela kehilangan harta dan jabatan, tapi dia tidak rela kehilangan Rasulullah. Pemuda tadi pergi ke pengadilan. Pak Dewan Hakim, saya datang hari ini menempati janji saya. Saya mau bayar hutang saya hari ini juga. Tunggu dulu, sebelum kau bayar, ini ada uang untukmu. Uang apa nih? Tadi malam berkat kamu saya bermimpi berjumpa dengan Rasulullah. Udah berapa kantong? 5. Pergi ke tempat orang yang memberi pinjaman tadi. Wahai saudaraku, hari ini aku akan melunasi semua hutang-hutangku kepadamu. Tak perlu, hutangmu sudah lunas. Loh, dari mana lunasnya? Tadi malam aku bermimpi berjumpa dengan Rasulullah. Masya Allah. Hutang selesai, duit ada. Mau macam itu. Solawat itu bisa membantu, tapi solawatnya rutin. Sebelum tidur ada solawat, bangun tidur ada solawat, ketika membasuh muka solawat. Orang yang membasuh muka selalu solawat awet muda. Mohon maaf yang sudah tua. Coba Bapak Ibu, orang tua kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kaifala nuhibbu, bagaimana kami tidak mencintaimu ya Rasulullah? Coba Bapak Ibu bayangkan, nih, ini terakhir kajian kita nih. Kalau kita mencintai seseorang tapi kita tidak bisa berjumpa, apa perasaan? Lama tak jumpa, rasa rindu. Contoh dengan orang tua kita. Bapak Ibu mencintai ayah dan bunda, orang tua yang sudah meninggal dunia, bagaimana? Rindu tak? Kalau bisa berjumpa, ingin tak kembali memeluknya? Ingin tak untuk bercerita? Ingin tak membahagiakannya? Ingin tidur di pangkuannya? Itu karena cinta. Bahkan kita berharap karena rindu bisa berjumpa walau hanya dalam mimpi. Begitu juga kita dengan Rasulullah. Yuk, kita ajak Bapak Ibu, ini terakhir kita solawat kepada Nabi. Mudah-mudahan dengan rasa cinta dan kerinduan kita berharap bisa berjumpa dengannya walau hanya dalam mimpi. Innal habibal mustafa dzu rafatin wa dzu wafa wa dzikruhu fihi shifaa idza tamada bil ilal. Innal habibal mustafa dzu rafatin wa dzu wafa wa dzikruhu fihi shifaa idza tamada bil ilal. Wahai Nabi, kami rindu, izinkanlah untuk bertemu. Wahai Nabi, kami rindu, izinkanlah
bertemu, walau hanya dalam mimpi. Ku berharap memandangmu, walau hanya dalam mimpi. Ku berharap memandangmu. Kami insan penuh dosa yang memohon pertolongan. Kami insan penuh dosa yang memohon pertolongan. Dengan rahmat-Mu ya Rasul, ku berharap syafaat-Mu. Dengan rahmat-Mu ya Rasul, ku berharap syafaat-Mu. Kaifa la nuhibbu, bagaimana kami tidak mencintai-Mu ya Rasulullah? Karena sesungguhnya nanti yang pertama kali masuk ke dalam surga adalah umat-Mu. Kami rindu ya Rasulullah, kami rindu. Izinkan kami berjumpa dengan-Mu walau hanya dalam mimpi. Kalau tidak, izinkan kami sebelum ajal kami sampai untuk bisa berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Bapak Ibu orang tua kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita berharap kepada Allah semoga